Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas dua contoh soal yang berkaitan dengan hukum polong. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, pada latihan soal yang pertama, di sini kita diinfokan ada 3 buah titik bermuatan atau muatan titik yang diletakkan pada ujung-ujung dari sebuah segitiga seperti pada gambar berikut. Jika muatan 1 dan muatan 3 itu nilainya sama, yaitu 5 mikrokolom, kemudian muatan 2-nya besarnya adalah 2 mikrokolom, kemudian A atau jarak antara Q2 ke Q3 dan juga Q2 ke Q1 itu adalah 0,1 meter, kita diminta untuk menentukan berapa resultan gaya yang bekerja pada Q3 atau muatan 3. Yuk kita tuliskan dulu apa aja yang diketahui dari soal ini. Pertama, yang diketahui yaitu Q1 sama dengan Q3 sama dengan 5,0 mikrokolom atau 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ada Q2 besarnya adalah 2,0 mikrokolom. Ini juga Ibu ubah menjadi satuan kolom, yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian diketahui juga A, atau juga bisa kita lihat di situ sama dengan R23, nilainya adalah 0,1 meter. Lalu ada R13, kalau digambar dia tuliskan nilainya adalah akar 2 dikali A. Kalau akar 2-nya kita uraikan dalam desimal, di sini bisa Ibu tuliskan 1,4, pembulatan aja ya, dikali dengan A-nya adalah 0,1. Berarti nilainya 0,14 meter. Sekarang kita lanjut ya. Yang ditanya itu adalah F di Q3. Untuk menghitung F di Q3, maka kita menghitung atau menjumlahkan F23 juga F13 seperti pada gambar ini ya. Sekarang kita coba jawab ya. Kita cari satu persatu dulu nih. F23 sama dengan K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Q3-nya di situ 5 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian R23 itu adalah 0,1 meter dipangkatkan 2. Jadi R-nya pangkat 2. Sama dengan 9 kali 2 kali 5 dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 sisa 3, kemudian dikurang 6 lagi bersisa negatif 3 per 0,1 pangkat 2. Untuk lebih mudah Ibu tulisnya jadi 10 pangkat min 2 ya. Berarti di situ ketemulah 90 dikali 10 pangkat min 3 dikurang min 2. 10 pangkat min 1. Nah, ini dia nilai F23-nya yaitu 9 Newton. Masih belum selesai, kita harus menghitung F13-nya lagi. F13 dengan cara yang sama, kita gunakan K, Q1, Q3 per R13 kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian R13-nya adalah 0,14 dikuadratkan. Kayaknya harusnya tadi kita nggak perlu mengakarkan ya. Langsung kita ulang aja deh. Di sini R-nya adalah akar 2 dikali 0,1
dikuadratkan. Nah, ini akan lebih mudah. 9 dikali 5 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3 per 2 dikali 10 pangkat min 2. Itu hasil dari akar 2 dikali 0,1 dikuadratkan dengan 9 kali 5, 45 dikali 5. 225 per 2 dikali 10 pangkat min 1. Sama dengan 112,5 dikali 10 pangkat min 1 berarti 11,25 Newton. Yes, ketemu nih F13-nya. Sekarang tinggal kita cari resultannya ya. Sebelum menjawab, kita perhatikan ke sini dulu ya. Gaya F23 dan gaya F13 itu membentuk sudut tertentu nih. Kita uraikan yuk. Di sini kita bisa uraikan menjadi Fx13 dan juga Fy13. Nilainya berapa? Karena sudutnya sama. Karena sudutnya 45 derajat, maka di sini Ibu bisa tuliskan Fx13 itu sama dengan Fy13, nilainya adalah F13 cos 45 derajat. Sama dengan F13-nya tadi adalah 11,25 dikali cos 45 derajat kali setengah akar 2. Kalian hitung ya di kalkulator kalian. Tadi Ibu udah hitung sih, nilainya 7,9 Newton. Setelah kita punya nilai ini, kita lihat lagi. Untuk di sumbu X, kita memiliki F23 dan Fx13. Arahnya berlawanan. Berarti Ibu akan tuliskan Fx sama dengan Fx13 dikurang F23. Sama dengan Fx13-nya tadi adalah 7,9 dikurang F23-nya adalah 9. Maka Fx-nya adalah min 1,1. Iya kan? 7,9 dikurang 9. Jangan lupa ya, satuannya Newton. Kemudian F dy nilainya adalah cuma ada 1. Berarti nilainya sama dengan Fy13, yaitu 7,9. Kalau digambarkan, gayanya seperti ini ya. Fx-nya negatif, berarti arahnya ke kiri. Kemudian Fy-nya positif, arahnya ke atas. Nah, kita udah lihat, kelihatan banget nih. Ada Fx dan juga ada Fy yang membentuk sudut 90 derajat. Kalau udah begini, kita jadi gampang cari resultannya. Gimana caranya? Langsung aja, Fq3 sama dengan Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat diakarkan. Jadi seperti menghitung pakai rumus Pythagoras ya, karena dia sudutnya 90 derajat. Fq3 sama dengan akar dari Fx-nya adalah min 1,1 kuadrat ditambah Fy-nya 7,9 kuadrat. Hitung dulu yuk. Udah ketemu nih guys. F23-nya sama dengan akar dari 1,21 ditambah 62,41. Ini kalau dijumlahkan jadi akar 63,62. Sama dengan dibulatkan aja ya, jadi 8 Newton. Nilainya sih 7,97 sekian. Jadi besar gaya yang bekerja pada muatan 3 besarnya adalah 8 Newton. Kalau ditanya arahnya kemana, arahnya ke sini ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang latihan soal nomor 1.
pada latihan soal nomor 2, ada 3 buah muatan yang berjajar pada sumbu X, seperti pada gambar. Muatan yang pertama nilainya positif, besarnya adalah 15 mikrokolom, yang jaraknya ada pada 2 meter dari titik awalnya. Titik awalnya ada di mana? Titik awalnya ada di Q2. Q2 sendiri besarnya adalah 6 mikrokolom dan bermuatan positif. Lalu, total gaya yang bekerja pada Q3 itu besarnya adalah sama dengan 0. Kemudian ditanya, kira-kira Q3 ini letaknya ada di berapa meter dari Q2 atau Q1 ya? Kita jawabnya seperti ini ya. Pertama, tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui Q1 sama dengan 15 mikrokolom atau 15 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ada Q2, nilainya adalah 6 mikrokolom. Ibu tulis 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jarak dari Q1 ke Q2 Ibu tulis sebagai R12, itu adalah 2 meter. Kemudian ada Q3. Jarak dari muatan 1 ke muatan 3, di situ dituliskan sebagai 2 dikurang X meter. Sedangkan jarak muatan 2 ke 3 itu nilainya adalah X meter. Kita cari berapa X-nya ya. Di sini tertulis bahwa net force acting on Q3 is 0. Kalau kita lihat di sebelah sini, di gambarnya nih, F2 dan F23 dan F13-nya arahnya berlawanan. Kalau total gaya yang bekerja itu sama dengan 0, sigma F-nya sama dengan 0, artinya F13 min F23 sama dengan 0, iya kan? Karena arahnya berlawanan. Maka Ibu akan menuliskan seperti ini. F13 sama dengan F23. Dari sini kita akan bisa mencari tahu berapa nilai X-nya. Kita tinggal masukkan aja ya. K, Q1, Q3 per R13 kuadrat sama dengan K, Q2, Q3 per R23 kuadrat. K-nya kita langsung coret aja yuk, karena ruas kiri dan kanan sama-sama ada K-nya. Coret, coret. Kemudian ada Q3. Tadi kan di soal tidak diketahui nih nilai Q3-nya. Ternyata kita juga bisa coret loh Q3-nya. Coret, coret. Tersisa Q1 per R13 kuadrat sama dengan Q2 per R23 kuadrat. Kita masukkan nilai Q1-nya. Q1-nya tadi adalah 15 dikali 10 pangkat min 6 per R13-nya yaitu 2 min X kuadrat sama dengan Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6 per X kuadrat. Lalu kita tuliskan seperti ini. 15 per, ini kita uraikan aja, 2 min X dikali 2 min X sama dengan 6 per X kuadrat. Ini berarti 4. Kemudian min 2X, min 2X. Jadi min 4X ditambah X kuadrat. Ops, lupa 15-nya. Sama dengan 6 per X kuadrat. Lalu kita pindah ruaskan ya. 15X kuadrat sama dengan 6 kali 4, 24 dikurang 24X ditambah 6X kuadrat. Oke, pindah ruaskan. 15 dikurang 6. 15 dikurang 6 itu adalah 9. 9X kuadrat. Kemudian ditambah 24X dikurang 24 sama dengan 0.
kita kayaknya masih bisa sederhana ini. Sama-sama dibagi 3 ya. 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 8 sama dengan 0. Agak pusing ya, kalian bisa gunakan rumus ABC untuk mencari berapa nih faktor dari persamaan kuadrat berikut. Oke, Ibu langsung tuliskan faktornya ya, soalnya kalau ditulis pasti panjang. 3x kuadrat ditambah 8x min 8 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan menjadi x min 0,775 dikali x ditambah 3,44 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0,775 meter atau x-nya sama dengan min 3,44. Oke, kita akan menggunakan yang positif ya. Di sini nilai x-nya ini tidak kita gunakan. Akhirnya ketemu nilai x-nya adalah 0,775. Kalau digambarkan kurang lebih kayak gini nih. Ini adalah Q2, kemudian 0,775 meter. Ini ada Q3. Lalu di sini sisanya 2 dikurang 0,775. Itu adalah 1,225 meter. Positif. Ini adalah Q1. Nah, ketemu deh. Nah, itu tadi penjelasan 2 soal hukum kolom. Agak panjang ya. Ini memang soal yang menantang kalian, tapi dengan mengerjakan soal ini diharapkan kalian jadi lebih mudah dan lebih lancar mengerjakan soal-soal yang simple lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.